Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Dan di video kali ini gue akan share ke kalian beberapa tech atau gadget yang biasa gue gunakan sehari-hari. Nah, gadget yang akan gue share ini hampir pasti gue pakai sehari-hari untuk menyelesaikan tujuan tertentu. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke gadget yang pertama. Smartphone yang biasa gue gunakan sehari-hari adalah iPhone 7 Plus ini. Yes, ini udah agak lama, udah ketinggalan beberapa generasi. Sekarang udah iPhone 12 dan ini iPhone 7 Plus. Smartphone ini udah cukup lama gue gunakan. Mungkin kalau nggak salah, akhir tahun ini akan jadi 5 tahun gue menggunakan iPhone 7 Plus. Ini keluarannya akhir tahun 2016. iPhone 7 Plus ini menurut gue masih cukup awet ya, karena dalam penggunaan sehari-hari masih cukup bagus loh. Semua fungsi-fungsinya bisa dibilang masih lancar sampai hari ini. Paling mungkin agak lemot kalau misalkan menggunakan aplikasi yang agak berat. Karena ini dulu RAM-nya cuma 3 GB dan ya mungkin software sekarang juga semakin berat ya, dengan bisa banyak fitur akhirnya jadi semakin berat juga. Untuk kamera dari iPhone 7 Plus ini menurut gue masih cukup bagus ya, terutama pas digunakan di siang hari. Dan di iPhone 7 Plus ini belum ada yang namanya wide angle lens, jadi masih dua, satu telefoto dan juga satu lagi yang biasa. Karena dulu mungkin nggak sepopuler kayak sekarang ya wide angle, jadi dulu belum ada. Tapi walaupun begitu, iPhone 7 Plus ini kalau nggak salah merupakan smartphone pertama yang punya portrait mode di kamera. Ya, portrait mode-nya nggak sebagus seperti portrait mode di smartphone zaman sekarang ya, tapi untuk 5 tahun lalu sih udah bagus banget portrait mode-nya. Laptop yang gue gunakan sehari-hari adalah MacBook Pro M1 tahun 2020. MacBook Pro M1 ini paling sering gue gunakan untuk kepentingan kerjaan fotografi atau videografi gue. Seperti misalkan editing foto atau video, semuanya dikerjakan di laptop ini. Termasuk untuk produksi konten-konten di YouTube, seperti misalkan dari buat skrip, terus juga sampai editing, semua dikerjakan di MacBook Pro M1 2020 ini. Video review secara mendalam tentang MacBook Pro M1 ini juga udah pernah gue bikin dan ada beberapa video, jadi buat teman-teman yang mau lihat bisa lihat di channel gue ataupun mungkin gue akan tampilin salah satu dari videonya di link atas ini. Tinggal klik aja. Menurut gue MacBook ini adalah alat bantu yang sangat efektif untuk gue bisa produktif. Karena kerjaan klien gue juga bisa dikerjain dalam waktu yang lebih singkat dan juga tetap bisa aktif bikin konten di YouTube. Kalau udah ngomongin tentang MacBook, pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya USB-C hub atau dongle. Nah, dongle yang gue punya ini mereknya Satechi, dan untuk reviewnya juga udah pernah gue bikin secara lebih lanjut, dan buat kalian yang mau nonton, tinggal klik link yang ada di atas ini. Most of the time, dongle ini biasa gue gunakan untuk transfer data dari SD card ke hard disk eksternal. Karena port di MacBook cuma ada 2 dan itu pun juga nggak ada slot untuk SD card. Jadi mau nggak mau perlu pakai dongle. Sejauh ini dongle-nya semua berjalan dengan baik, setiap portnya nggak ada masalah sama sekali, jadi ya dongle yang cukup bagus. Kamera yang gue punya adalah Sony A7 Mark III. Jadi yang teman-teman lihat nih gambarnya langsung dari kamera Sony A7 III. Kenapa gue masukin kamera sebagai gadget yang gue gunakan sehari-hari? Karena memang kenyataannya gue sering pakai kamera gue hampir setiap hari. Ada aja yang gue pakai dari kamera ini. Entah itu misalkan buat kerjaan foto atau video, atau untuk keperluan bikin konten di YouTube. Jadi ya, sesering itu memang pakai kamera Sony A7 III ini. Sony A7 III ini tentu bukan kamera dengan spesifikasi paling tinggi, kualitas gambar paling tinggi ya. Tapi menurut gue Sony A7 III ini adalah kamera yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gue. Udah lebih dari cukup. Kayak misalkan untuk kerjaan klien, bisa klien juga puas sama hasilnya, gambarnya bagus, mereka juga senang. Dan juga untuk YouTube pun juga udah lebih dari cukup. Kualitas gambarnya menurut gue udah oke banget. Walaupun tentu bukan yang paling bagus, tapi menurut gue udah oke lah. Meskipun sekarang udah banyak banget kamera-kamera baru yang jauh lebih canggih, jauh lebih keren lagi fitur-fiturnya. Tapi menurut gue Sony A7 III ini sih bisa dibilang kamera yang pas untuk berbagai keperluan sih. Untuk foto atau video, dua-duanya bisa dibilang sudah memenuhi standar secara profesional. Belum kepikiran sih untuk menggantikan kamera ini, karena sejauh ini masih oke-oke aja dipakai. Headphone yang gue gunakan setiap hari adalah Sony WH-1000 XM4. Namanya masih susah untuk disebut, tapi udah mulai terbiasa sih. Gue suka banget sama headphone ini, pertama-tama tentu karena kualitas audionya yang menurut gue bagus banget.
Jadi kalau misalkan lagi nonton atau editing, gue jadi lebih semangat karena audio yang gue denger tuh jernih banget. Selain itu juga karena kualitas ANC-nya yang sangat-sangat membantu gue, terutama waktu lagi nonton atau editing. Jadinya walaupun lingkungan sekitar lagi berisik, tetap kita bisa dengerin dengan nyaman. Pernah beberapa kali case-nya misalkan lagi hujan deras, jadi berisik banget. Dan kalau lagi nonton atau editing, itu penting banget buat bisa dengerin dengan nyaman. Tapi dengan bantuan ANC dari Sony WH-1000XM4 ini, gue jadi tetap bisa nonton atau editing dengan nyaman, gak ada masalah. Walaupun lingkungan sekitar berisik, tetap bisa nonton atau kerjain editan dengan sangat-sangat nyaman, karena suara berisiknya itu sangat dikurangin di headphone ini. Tetap kedengeran sih, bukan berarti hilang 100% ya, tapi kedengeran tuh sangat-sangat kecil. Dan biasanya kalau lagi denger lagu pun langsung ketutup suara berisiknya sama musik yang kita dengerin di headphone. Selain itu juga baterai dari XM4 ini ya awet banget. Jadi di website dari Sony sendiri tulisnya bisa sampai 30 jam. Tapi jujur aja pas penggunaan sih gue nggak pernah ngitungin ya berapa jam. Tapi kurang lebih 1-2 minggu baru casnya sekali. Jadi menurut gue lumayan awet sih ketika headphone tuh bisa bertahan 1-2 minggu. Itu pun juga gue biasanya nggak pakai sampai low bat, jadi sekitar 20-30% baru gue cas. Untuk urusan baterai, XM4 ini awet banget. Oke, gue rasa segitu aja 5 tech atau gadget yang biasa gue gunakan sehari-hari. Buat teman-teman yang mau share gadget yang biasa kalian gunakan setiap hari, tinggal tulis aja di kolom komentar. Karena gue juga jujur penasaran sih, apa sih gadget yang biasa orang gunakan setiap hari? Jadi jangan lupa untuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!